Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat agar kalian bisa mengikuti perjalanan ya. Dimana pada hari ini saya akan memberikan materi tentang proyeksi kebutuhan SDM, yaitu di sesi 14 dan 15. Sebelum dimulai mata kuliah ini, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bilqis, Indah, Intan, Wirya, John Wesley, Ratu Safira, Wirya, Siva Nasyifa, Yolanda hadir, Fikri, Mujiono, Kamilia, Dewi Cahyo. Bukannya kemarin Kamilia hadir ya? Sekarang kerja Pak. Yoga, Arif, hadir. kamu Arif namanya? Iya. Arif berkenan kamu Kemal. Rehan, Hadir. Kemal, Isa, Muhammad Akbar. Banyak yang malu ya ternyata. Apen, Dapat Haji, Anis, online. Dia, Febri, Bisa, Muhammad, Eni, Salwa, Safa, Tesalonika, Sakit Pak. Mana? Sakit. Sakit. Bagas, Nova, Mana? Alia, Hadir Pak. Andinda, Claudia, Romansa, Mana? Miftahul, Rasyika, Muhammad Jawad. Siapa yang belum disebut? Siapa namanya? Oh, ada bulan. Dia sakit itu belum Pak? Dia sakit itu. Malam sih dia sakit. Oh, bulan nggak ada bulan. Oh iya bulan. Apa ya bulan? Baik, sebelum kita memulai perkuliahan selanjutnya, materi selanjutnya, saya mau memberikan sebuah tugas. Nanti kalian pilih aja jawabannya pilihan ganda ya. Sini ada 10 tugas. Silakan saya kasih lembar tugasnya. Kalian tulis nama dan NIM-nya. Namanya jangan sampai ini, jangan sampai ini. Ya. Buat. Tapi kalau orang pakai yang kertas biasa. Kalau bagi ini kamu oke. Ada ini. Ada orang. Kita di ruangan dulu saja. Ya. Belum, nanti saya ambil dulu. Mau dompet ya Pak? Ya, baik. Ini soal tes ya. Jadi sebelum kita mulai kita akan melakukan tes kemampuan kalian.
Ini semua. Udah di semuanya aman ini. Udah. Soalnya ada 10 ya. Udah. Ini materinya mengenai tentang perkuliahan yang sudah kita bahas materinya. Ini saya ambil dari teori pertama dan teori 12 kalau yuk kita mulai. Ya, yang misalkan dari yang pertama adalah apa tujuan utama dari rencana rekrutmen dalam manajemen SDM? Silakan. Pilih salah satu. Oh belum. Nah, mau apa? Tulis ini. Saya kira sudah masuk. Sudah. Oke, pertanyaannya adalah apa tujuan utama dari rencana rekrutmen dalam manajemen SDM? Udah, jangan gini, kerjakan ini ya. Waktunya 2 menit ya. Gak usah ditulis soalnya, jawabannya aja. Ya, yang nomor 2, langkah pertama dalam penyusunan rencana rekrutmen adalah, ayo langkah pertama dalam menyusun rencana rekrutmen. Pertama, menyelesaikan bicara, melakukan wawancara, menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan melatih karyawan baru. Ayo, ini kan sudah dipelajari tuh.
Yuk, soal ketiga, sumber rekrutmen eksternal berikut ini yang paling umum digunakan adalah sekalian nomor 4, salah satu keuntungan dari rekrutmen internal. Ayo, ini tes kemampuan kalian ya. Padahal gampang loh, kita menggunakan analisa secara logika ya. Ya silakan. Adil. Ini di sini deh. Oh, depan aja. Misalnya ya. Sudah sampai 4. Udah Pak. Ya ya. Nomor 5, indikator keberhasilan rekrutmen yang efektif antara lain. Kemudian yang nomor 6 adalah apa yang dimaksud dengan jalur karir dalam manajemen SDM. Jangan terburu-buru, nanti bisa diulangi lagi soalnya. Kalau bilang lewat saja, jadi bukan. Sudah. Nomor 7. Dan 8, tujuan utama pengembangan jalur karir bagi karyawan. Nama bukan bagi karyawan, meningkatkan biaya rekrutmen, mendorong loyalitas dan motivasi karyawan, menjadi promosi jabatan. Nomor 6 boleh Pak. Ya, nomor 6. Dengan 29. Cuma 90. Salah satu manfaat organisasi yang memiliki jalur karir yang jelas. Saya
Selesai. Tambah 6 bulan. 6 ya. Iya. Nih, apa yang dimaksud dengan jalur karir dalam manajemen SDM? Bisa kompensasi pelatihan jalur karir loh. Selesai. Ada yang tinggal soalnya? Oke, sekarang dulu sama satu. Ya. Nih. Nih. 45. Ya. Selesai. Tambah. Silakan yang belum kerjakan. Selesai. Kalau kamu menggunakan aplikasi biasanya ini dan ada di buku semua. Ada sesuai dengan catatan. Baik teman-teman, jika sudah selesai maka kita akan lanjut ya. Nanti kita koreksi di akhir sesi ya. Baik, pada pertemuan ini pencapaian pembelajarannya yang pertama adalah memahami dan menerapkan perencanaan SDM dalam organisasi. Kemudian sub CPMK-nya adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan data perusahaan. Yang ketiga, menentukan metode proyeksi yang sesuai. Dan terakhir adalah menyusun rencana kebutuhan SDM untuk 3 tahun mendatang. Itu capaiannya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar proyeksi kebutuhan SDM dalam organisasi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan SDM. Yang ketiga, menggunakan metode yang tepat untuk proyeksikan kebutuhan tenaga. Yang ketiga tadi ya, yang keempat, mengembangkan solusi berbasis data untuk pemenuhan kebutuhan SDM jangka menengah. Yang kelima, berpikir kritis dan kolaboratif dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika perusahaan tidak memiliki proyeksi SDM yang baik? Jadi nanti kalian bisa menganalisis. Jika SDM-nya tidak baik, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan akan mengalami seperti apa? Kemudian, pernahkah kalian melihat perusahaan yang kelebihan atau kekurangan pegawai? Pernah melihat? Jangan perusahaan
mengalami overdue tenaga kerja atau kekurangan tenaga kerja. Nah, pastinya kalau kelebihan pasti akan dilakukan sebuah efisiensi, ya. Kalau kekurangan akan melakukan apa? Rekrut teman, ya. Jangan takut harus jawabnya. Terus apa itu proyeksi SDM? Dan di sini ada pengertiannya, di mana proyeksi kebutuhan SDM adalah proses memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi di masa depan berdasarkan berbagai faktor internal dan eksternal. Tentunya faktor internal dan eksternal ini akan mempengaruhi SDM di dalam organisasi. Kalau seperti ini, proses memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi di masa depan. Berarti kalau memperkirakan jumlah tenaga kerja, berarti maksudnya ke dalam apa? Nah, baik. Tujuannya yang pertama adalah menjalankan strategi SDM dengan arah organisasi. Terus mengantisipasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan. Oke, perhatikan di sini. Ini udah mulai ke dalam materi. Dalam materi. Faktor yang mempengaruhi proyeksi SDM. Yang pertama, strategi dan rencana bisnis organisasi. Kalian tahu strategi? Terus adanya perubahan teknologi. Kenapa adanya perubahan teknologi? Kenapa? Karena zaman terus berkembang. Ya, zaman terus berkembang. Kembang. Terus ada tren pasar dan industri. Terus yang keempat ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kelima ada tingkat turnover ya dan retensi karyawan. Yang keenam ada ketersediaan kualitas SDM secara umum. Ya, tapi kalau SDM-nya baik atau tidaknya akan mempengaruhi proyeksi di dalam. Terus ada perubahan sosial dan demografis. Demografis apa aja? Udah belajar ini belum? Ekonomi. Terus perencanaan suksesi dan pengembangan karir. Yang 9, kondisi ekonomi makro. Dan 10 adalah kompetensi dalam dunia kerja. Di sini ada pertanyaan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM. Yang pertama adalah strategi dan rencana bisnis organisasi. Jadi strategi ini di dalam organisasi ini adalah misalkan ekspansi diverifikasikan ke produk, digitalisasi, efisiensi, biaya akan langsung mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Ada yang bisa contohnya? Contohnya apa ini? Contohnya adalah jika perusahaan berencana membuka 5 cabang baru tahun depan, maka kebutuhan SDM untuk front trailer dan manajer akan meningkatkan secara signifikan. Terus di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM. Jadi apa faktor apa tadi yang 10 itu? Tadi faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM. Tadi loh yang ada 10 tadi. Contohnya nih. Nih apa?
faktor apa aja yang mulai ini? Faktor apa aja? Di dalam faktor ini ada apa aja ini? Jadi dari cara bisnis organisasi. Ini faktor apa aja ini yang mempengaruhi proyek CSM? Ya ini 10 ini loh. Allah, mana pikirannya? Ini faktor yang mempengaruhi proyek CSM ini ada 10 tren, ada 10 item, ya. Yang pertama adanya strategi dan rencana bisnis dalam organisasi, ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM selanjutnya apa? Nah, perubahan teknologi. Ya, di sini ada otomatisasi, digitalisasi dan adopsi teknologi baru bisa mengurangi kebutuhan kerja pada posisi tertentu, tapi bisa juga menciptakan kebutuhan baru. Contohnya apa? Perubahan teknologi yang bisa mempengaruhi karyawan dikurangi di efisiensi, yang bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja atau karyawan itu bisa dapat dieliminasi atau dikeluarkan dari perusahaan. Perubahan teknologi contohnya apa? Penggunaan AI, Pak. Nah, Penggunaan mesin. nah, AI. kalau ya kan semua orang membutuhkan. Nah, contohnya apa robot? Kalau misalnya di perbankan itu tuh sekarang udah ada dalamnya tuh jadi robot gitu Pak. Oke. Terus apa lagi? Teknologi, editor. Nah, terus apa lagi? Contohnya di tol. Apa? Di tol. Nah, dulu kan bayarnya pakai manual kan? Iya. Sekarang pakainya kartu. Itu makanya tadinya bayar supir, para pengemudi membayar secara manual diterima oleh karyawan, terus diberikan karcis. Sekarang karena ada perubahan teknologi, dia hanya tambahkan kartunya, tiket karcisnya tidak perlu. Nah, itu yang mempengaruhi proyek kebutuhan SDM. Tapi ada bisa juga menciptakan kebutuhan baru. Apa contohnya? Ayo, saya kasih kesempatan dulu ini. Yang bisa menciptakan kebutuhan baru, adanya digitalisasi, perubahan digital, teknologi. Ayo, adanya itu bisa menciptakan kebutuhan baru. Tetap karyawannya tetap pakai. Jadi tata keteranya di mana, di bagian apa contohnya? Ya, tekan bukan waktu. Tapi orang itu tetap pakai. Saya kasih kesempatan berpikir. Bagian desain Pak. Saya bisa. Terus lagi. Banyak ya. Ya apa? Teknologi. Tapi dia tetap dibutuhkan menciptakan kebutuhan baru. Ayo, Mas Pen, kerja di mana Pen? Kreasi, Pak. Beda apa untuk kaki banyak tuh? Pemasaran kreasi baru, Pak. Sekian baru, Pak. Nah itu kalau banyak bingung. Orangnya tetap ada kan? Belum tanya. Ya bisa punya ini dong, kreativitas. Orangnya tetap ada nggak?
Kenapa ada? Kasar membutuhkan bantuan. Untuk memverifikasi, Ya. ya kan? Biasanya kan orang biasa pura-pura bayar, ada kan contohnya kalau kita di itu diri itu orang pura-pura udah sekian badal, sekian sendiri, gitu. Kalau sendiri tanpa pengawasan kan pasti dia akan melakukan kecurangan. Tapi kalau diawasi, oh ya apa yang sudah bayar, dapat apa pak? Oh ya. Kalau di sini contohnya penerapan sistem IHT mungkin mengurangi kebutuhan admin data tapi menambahkan kebutuhan tenaga IT dan sistem tapi desain seorang desain itu pasti ada kalau kebutuhan ya. Sekarang desain yang lebih ramai ini karena sekarang serba teknologi apa digital ChatGPT lah, DeepSeek lah, banyak banget. Terus selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM. Ya selanjutnya apa? Tren pasar Dan pasar industri. Dan pasar dan industri. Nah di sini kenaikan atau penurunan permintaan pasar terhadap produk jasa dapat mempengaruhi kapasitas produksi dan tenaga kerja. Maksudnya gimana? Jadi kalau kebutuhan konsumen naik, dia minat untuk membeli, maka akan mempengaruhi kapasitas produksi. Pasti produksinya akan ditambah. Tapi sebaliknya, jika minat belinya berkurang, maka produksinya akan menurun. Kalau tetap bertambah, tapi yang beli tidak ada, penjualan tidak ada, yang beli tidak ada, yang mengkonsumsi tidak ada, maka stoknya akan menumpuk overload. Contoh di sini adalah industri logistik meningkatkan tajam saat e-commerce tumbuh sehingga kebutuhan SDM di bidang pengiriman kebutuhan dan layanan pelanggan ikut. Nah, tapi sebaliknya ya, jadi pelanggan juga minat maka produksi akan terpenuhi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM, nantinya apa? Nah, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah juga bisa mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM. Apalagi aturan kerja untuk di dalam peraturan pekerjaan pemerintah, kebanyakan aturan baru tentang jam kerja, tenaga kerja asing, upah minimum lainnya bisa mengubah struktur kebutuhan SDM. Jika UMR naik, wilayah Jawa Barat diwajibkan UMR naik, itu kebijakan pemerintah bukan? Pemerintah. Itu akan mempengaruhi proyeksi organisasi kebutuhan SDM di dalam organisasi. Kalau perusahaannya tidak sanggup untuk membayar menyesuaikan itu dengan peraturan pemerintah gimana? Apa pemerintah dan tidak melihat? Ya kalau kerjanya di BUMN mungkin sudah direncanakan, sudah disusun dengan rapi. Tapi kalau dengan perusahaan-perusahaan swasta, kadang-kadang bisa gulung kita. Kalau harus mengikuti upah minimum pemerintah, banyak perusahaan-perusahaan yang kambuh. Karena kalau perusahaan tidak mengikuti akan disanksi juga. Apalagi misalkan perusahaan tidak menerapkan adanya BPJS, ya itu bisa kena sanksi. Contohnya regulasi tentang outsourcing bisa menyebabkan perusahaan harus merekrut langsung kerja yang sebelumnya dialihkan. Ini contohnya yang outsourcing. Kemudian faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM apa? Tidak banyak tadi. Tingkat turun, jadi di sini ada tingkat pengadaan karyawan yang tinggi harus ditinggalkan dalam proses kebutuhan tenaga kerja di
Ini contohnya jika Departemen Sales memiliki turnover 30% per tahun, maka proyek SDM harus mencakup pertanian untuk posisi tersebut. Kalau kalian mau cari, tahu apa cari? Nah, ini teman-teman nanti di UAS masuk. Kemudian ada ini, ada faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM. Apa selanjutnya? Ketersediaan kualitas SDM. Ada ketersediaan dan kualitas SDM saat ini. Saya mau nanya tadi yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM di nomor 1 sampai 5. Kalian tahu? Tadi awal, perubahan teknologi, terus, pasar dan industri, terus, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, tingkat turnover dan retensi karyawan. oke. Ayo meneng, kamu Pak, apa namanya? Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM 1 sampai 5 tadi apa aja? Ayo. Barusan dong, ayo. Apa aja? Jadi ada berapa tadi? Ada 10 ya? Nah, 1 sampai 5 sudah dibahas tadi. Nah, sekarang sampai ini tahu Mbak atas nama siapa tadi? Paera. 1 sampai 5 itu sebutin salah satu apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan proyeksi kebutuhan SDM. Poin 1 sampai 5 tadi, salah satu ada pilih. Apa? Bilgis. Apa? Perubahan teknologi. Perubahan teknologi, itu Bilgis. Salwa. Nah, Salwa apa? Dan ya. Tidak. Jadi ada 5, ayo tidak. Saya ingatnya diaktifkan kembali. Jadi ada 1 sampai 5. Perubahan teknologi sudah di ini sama apa yang tadi? Kamu ya? Nah, terus retensi karyawan, turnover. Apa? Terus satu lagi. Oke, ini si Roda. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah tadi yang mengenai tentang upah, gaji, ya ada kebijakan dan kerja. Yang keempat, tegas. Ketersediaan dan kualitas SDM. Nah, satu lagi, kamu Mas, Kompetisi barunya kerja. Nah, yang keenam apa yang keenam? Ada ketersediaan dan kualitas SDM saat ini. Proyeksi ini tidak hanya soal kuantitas ya, kualitas orang ya, kuantitas, kuantiti banyaknya ya, tapi juga tentang kualitas dan kompetensi. Jika SDM saat ini tidak kompeten, proyek ini bisa mencakup pelatihan atau rekrutmen. Makanya kamu kalau jadi karyawan harus memiliki kompetensi yang tinggi. Dia tidak dieliminasi atau dikeluarkan. Nah, kalau karyawannya tidak produktif, ya maka mereka. Ini contohnya, jika teknologi baru diadopsi, maka perlu diproyeksikan berapa banyak karyawan yang perlu dilatih atau ya banyak perkembangan teknologi ini, banyak karyawan dikurangi berdigital. Yang tadinya karyawan keuangan departemen keuangan sudah ada 5, sekarang cuma 2. Karena bukti pembayarannya money semua. Ya
ketujuh, perubahan sosial dan demografis. Adanya penjelasan penjelasan ini struktur usia tenaga kerja, gaya hidup, harapan generasi muda terhadap pekerjaan dan pola kerja, remote hybrid, mempengaruhi proyeksi SDM. Terus di sini ada contoh generasi Z lebih menyukai fleksibilitas kerja dan penggunaan teknologi, maka kebutuhan akan posisi dan struktur kerja bisa berubah. Gen Z ini sudah menikmati, sangat-sangat menikmati, sangat nyaman, sangat sejahtera menggunakan teknologi asli zaman kalian seperti ini. Gen Z ini semuanya ibarat kamu tuh semuanya sudah disuapin semua. Dulu saya kuliah harus nyari di buku pokoknya nah kamu sudah disediain oleh AI ChatGPT, tapi itu mempunyai efek yang risiko yang lebih tinggi. Ya kalau kalian cuma nyata tapi nggak paham, cuma Rahan kamu, Rahan ini Bara ya, kenapa kamu lagi main? Fotoin kan? Buat apaan fotoin? Orang kamu suruh belajar kok. Sekarang generasi Z itu pengaruh oleh apa? Teknologi smartphone. Ayo, Neng. Game. Pengaruh banget. Terus di sini enggak tahu. Jangan dipoto kalau kamu ingin jangan foto. Hak diri dulu. Kalau kamu dipoto di dokumentasi, jangan lupanya. Jangan ini pada lupanya. Banyak nulis. Di foto itu ibarat kamu foto diri sendiri setelah bikin satu setelah itu lupa. Akan digantikan oleh foto baru lagi kan? Sama. Ketika kamu menyimpan dokumen di foto ya selesai. Karena kan ditimbun oleh foto kamu. Foto lagi makan lebih daripada foto pelajaran. Oke, kebutuhan faktor-faktor selanjutnya adalah mengenai ada perencanaan suksesi dan pengembangan karir. Jika banyak posisi kunci akan pensiun dalam beberapa tahun, maka proyek SDM harus mencakup suksesi atau kaderisasi. Contohnya, organisasi melanjutkan perhatian dan kemungkinan misalkan manajer bergaransi dari dana. Karena semua orang akan melakukan itu semua akan merasakan pensiun kapan muda, kalau berpensiun dibandingkan orang lain. Semuanya silver nanti. Yang tidak tergantikan apa? Di dunia ini sekali yang tidak bisa berubah, tidak berganti. Apakah cinta seseorang terhadap orang itu, atau cintanya saya dengan suami sama istri? Menurut kamu apa yang tidak berubah? Menurut kamu di dalam dunia? Udara apa negatif? Nah ini dalam hidup manusia. Di dalam manusia. Ini kan bagi bicara dengan SDM.
yang kita berubah. Semua akan musnah. Benar nggak? Apalagi jabatan kan tidak musnah Pak. Ayo, yang baru saya kasih ini. Kasih nilai tinggi Pak, serius. 90 di kelas saya. Warisan. Warisan. Memang Pak kamu punya warisan apa kan? Aduh. Kan turun menurun. Gak padahal bisa jadi kalau turunannya kita bisa menjaga bisa dia habis jual kan? Macam dulu begitu. Kalau berjalan warisan. Kalau salah satu anggota keluarga mungkin pasti ada ujung-ujungnya gitu Pak. Yang tidak bisa berubah. Apa? Biar juga yang biar juga yang berubah. Baju kayak itu kalian persalahannya berubah juga belum mau. Punya pengen. Ayo. Padahal diri sendiri aja deh. Contoh. Ayo. Jabatan bisa diganti, ya posisi bisa diganti, pekerjaan bisa berubah. Apa? Yang bisa berubah itu cinta kita terhadap kepadanya. Apa itu? Ya itu. Apaan? Kita tadi udah SDM kan? Kalau kalian sebagai manusia berpikir logis, apa yang bisa berubah? Kita Yesus. Terus saya Ya kan? Semuanya akan berubah, semuanya akan hancur, semuanya akan musnah. Dari itu kita akan selalu membutuhkan Tuhan dan Nabi kita. Masya Allah. Faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM. Ayo selanjutnya. Ada kondisi ekonomi makro. Ada apa di dalam makro? Ada apa? Inflasi. Contohnya pertumbuhan ekonomi kritis, keuangan atau pandemi dapat mempengaruhi skala dan volume tenaga kerja. Banyak nggak waktu pandemi? Banyak banget. Ribuan, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Ya. Yang pekerjaannya yang banyak dibutuhkan oleh orang, kemudian pekerjaan apa yang meningkat? Tes Solo. Waktu pandemi. Tes Solo. Hah? Tes Solo. masker lu Tes Solo rame. Baru. Rame kan? Pas pandemi. Kurir rame nggak kurir? Rame. Karena orang semua di rumah kan. Nah, orang beli kuah. itu akan mempengaruhi proyek kebutuhan SDM. Tapi ada juga yang bisa menambahkan kebutuhan SDM bagian-bagian tertentu saja. Misalnya kurir, gojek, Grab masih meninggal atau masih berada di jalan gitu. Walaupun pulang dari jalanan dia di rumah panas. Oke, banyak. Terus contohnya pandemi menyebabkan PHK massal di beberapa industri, sedangkan industri kesehatan dan teknologi itu menambah karyawan baru. Banyak karyawan perawat baru nggak waktu itu? Banyak, karena banyak karyawan yang meninggal juga. Berarti semakin banyak merekrut karyawan baru perawat. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan SDM. Yang pertama, yang ke-10 adalah kompetensi dalam dunia. Nih, kamu harus memiliki kompetensi di dalam dunia kerja kalau menjadi karyawan. Nih, tingkat kompetensi dalam merekrut tenaga kerja dapat menimbulkan komunikasi, melakukan proyeksi lebih agresif atau
konservatif tentang ketersediaan makanan. Kemudian perusahaan teknologi bersaing untuk mendapatkan developer handal, maka berarti SDM mereka harus memperhitungkan kelangkaan dan waktu rekrutmen. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Di sini ada metode proyeksi kebutuhan SDM, ya. Kalian bisa melihat di dalam tabel ini, ya, banyak banget. Ada analisis tren, historis, ada rasio tenaga kerja, ada metode DLP, workforce analysis, simulasi, dan zero based forecasting. Ya. Terus selanjutnya di sini ada contoh studi kasus. Ya, perusahaan XYZ memiliki data sebagai berikut. Kalian harus pahami, nanti setelah ini ada studi kasus. Kalian harus ini kan. Yang pertama, produksi meningkat 20% per tahun. Saat ini membutuhkan 50 operator untuk memproduksi 100 unit. Tahun depan target produksi adalah 1120 unit. Maka produksi SDM dengan rasio produksi adalah jika 50 operator maka 100 unit. Maka kebutuhan SDM ini rumusnya. Berarti yang dibutuhkan adalah 60 operator. Ya. Terus di sini ada studi kasus PT Madujaya, ya. Yang pertama adalah perusahaan retail yang berekspansi ke 5 kota di dalam 3 tahun. Ya. Tugas menentukan kebutuhan SDM berdasarkan data perusahaan itu kan. Terus kemudian data yang disediakan adalah omset, cabang, posisi jabatan, kemudian ada rasio PGL SDM. Langkah-langkah proyeksi SDM-nya adalah: satu, identifikasi kebutuhan strategi perusahaan. Yang kedua, hitung jumlah SDM saat ini. Terus proyeksi kebutuhan SDM ke depan. Terus identifikasi kesenjangan gap analisis. Terus rekomendasi pemenuhan SDM. Nah, ya. Nanti ada aktivitas kelompok. Tugasnya ini. Buatlah proyeksi kebutuhan SDM PT Madujaya selama 3 tahun. Gunakan metode proyeksi yang paling sesuai. Jadi kan ada metode ini dari awal. Nah, di sini ada panduan analisis, tabel posisi jabatan, jumlah toko dan ekspansi, target pertumbuhan dan omset, rasio, ideal tenaga kerja. Nah, penilaian kelompoknya ini berdasarkan kelompok ini. Ada ketepatan metode, kejelasan logika perhitungan, terus ada relevansi rekomendasi 20%, kolaborasi dan presentasi 20%. Ini pertanyaan yang untuk didiskusi, refleksinya. Apa risiko yang mungkin terjadi jika organisasi tidak melakukan proyeksi kebutuhan SDM? Yang kedua, metode mana yang paling cocok digunakan pada perusahaan rintisan dan mengapa? Yang keempat adalah buat proyeksi kebutuhan SDM berdasarkan data perusahaan yang kalian kenal. Ya. Terus di sini ada rangkuman pembelajaran. Proyeksi SDM penting untuk efisiensi dan pertumbuhan. Gunakan metode proyeksi sesuai dengan kebutuhan dan data. Data dan asumsi realistis sangat penting. Nah, tugas individunya ini. Proyeksikan kebutuhan SDM pada UMKM usaha lokal di sekitar Anda, terus buat periode 2 tahun ke depan, tentukan asumsi dan metode yang digunakan. Ya, jadi ada tugas 2 yaitu kelompok, kemudian terakhir adalah individu. Ini tugas kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini. Oh, Pak. Nanti tulis di satu ini aja. Nah, silakan. Silakan berebut ya, silakan.
1, 2, 3, 4 nanti presentasi. Gitu sih Kak. Iya, no. Nanti presentasikan. Jadi tugasnya buat proyeksi kebutuhan SDM PT Maju Jaya selama 3 tahun. Gunakan metode proyeksi yang paling sesuai. Silakan kerjakan. Nanti kita diskusikan bersama-sama, ya. Kelompok ini ketuanya siapa? Ayo, Bagus pak. Bagas. Yang mirip gua. Kelompok ini ketuanya siapa? Sabar. Alwa. Kelompok ini siapa? Kelompok ini Alil. Oke. Jangan kerjakan ya. Nanti untuk tugas individunya dikumpulkan saja ke saya. Yang nilai. Nah, kerjain. Ayo berebut. Ayo berebut. Jangan di situ. Penuh. Di sini. Sekarang berebut. Ini aja. Berarti sama semua dong, Bang? Sama semua dong. Tapi kan nanti saya pasti tahu beda-beda hasilnya. Ayo, siapa yang mau jadi kelompok? Silakan bertanggung jawab. Anak gua yang ngomong lah. Coba lu cari kamu. Ini ngomong dulu. Kumpulin. Ini bisa terlihat. Ini. Nanti terakhir. Itu nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi nanti ada posisi jabatannya apa, jumlahnya berapa, tokonya, harga pertumbuhannya. Berarti ada angka-angka ya? Iya. Ada angka-angka kan? Itu kan berapa? Itu ada berapa? Terus tuh itu beda sendiri. Bagus ya? Bagus kan? Bagus sama bagus ya? Boleh sekali satu.
Gembel. Ini panjang banget serius. Yang bener sih, kalau nggak semuanya. Ya kan gue ketua. Ntar kalau misalnya dulu yang ngomong ya. Lu berdua, kan lu berdua. Gue udah tulis dong. Ya udah kan dia. Kan sendiri gue kering tuh. Kan dikata, bos tat, emang lu bisa-bisaan lu. Ya malah jadi HP lu gitu kan udah jadi buat lebih Hah? ya saya gitu please semuanya kayak Itu tuh semuanya. Itu udah saling.
Kamu udah nulis ya? Kita nulis ya. Di TikTok. Oh. Aku lagi. Tapi gimana? Terus pas nggak? Kepo sih. Ini panjang. Apa salah? Kalau ini kita bikin ada apa lagi? Nanti kalau dia si ini nggak tahu. Gina dong.
Dari sini deh, gue tulis. Di sini deh. Berarti ini presentasi. Iya bisa loh. Ini jam 11 Pak. Pak. Jam 11 apa tadi? Jam 11 apa tadi? Terus tadi. Ini harus 15.
IPB. Udah. Sudah selesai, yuk kita diskusikan.
Iya betul. Ada sih. Akhir bulan. Iya. Ya udah selesai sampai udah. Udah Pak. Oke. Oke, silakan. Buat koleksi kebutuhan SDM Ketemuan Budaya. Pak, Proyeksi kebutuhan SDM PT Mujijaya untuk 3 tahun ke depan menggunakan metode analisis tren dengan asumsi pertumbuhan bisnis 15% per tahun dan efisiensi kerja tetap. Asumsi dasar SDM saat ini 100 orang, pertumbuhan bisnis 15% per tahun, struktur organisasi stabil. terus. Proyeksi jumlah jabatan kepala produksi tahun 2025 1 orang, 2026 1 orang, 2027 orang, supervisor produksi tahun 2025 4 orang, 2026 5 orang, 2027 6 orang, operator produksi 2025 35 orang, 2026 40 orang, 2027 46 orang. Manajer pemasaran tahun 2025 1 orang, 2026 1 orang, 2027 1 orang. Sales dan digital marketer 2025 19 orang, 2026 22 orang, 2027 25 orang. Ya. Untuk manajer keuangan 2025 1 orang, 2026 1 orang, 2027 1 orang. Akuntan dan staf keuangan 2025 9 orang, 2026 19 orang, 2027 12 orang. HR manager 2025 1 orang, 2026 1 orang, 2027 1 orang. Staf manajemen 2025 6 orang, 11 orang, 12 orang. Bisa ini yang keuangan. Untuk perumahan dan sekretaris 2019 orang, 2022 orang, 2022 orang. Untuk total SDM per tahunnya untuk 2025 totalnya 100 orang, fokusnya memperkuat ketersediaan SDM dan adaptasi awal terhadap pertunjukan. Untuk 2026 total orangnya itu 115 orang, fokusnya penambahan personal dan penyesuaian kapasitas kerja untuk meningkatkan 15%. Dan untuk tahun 2027 totalnya 132 orang, fokusnya penguatan tim strategis dan sistem kerja berbasis data. Ada pula catatannya untuk anggaran sumber daya manusianya sekitar 15-17 orang per tahun dan juga perlu rekrutmen bertahap khususnya di divisi produksi, pemasaran dan juga R&D. Jadi menggunakan metode apa tadi? Analisis tren. Yang lain. Ini berarti 3 tahun ke depan ya, dari 2025, 2026, 2027 ya. Tidak. Mudah. Oke, nanti kumpulkan di ASSI ya. Silakan. Jadi panduan analisis yang kita pakai itu tabel posisi jabatan yang rasio idealnya per manajer 10 satu untuk per toko. Saat ini ada 10 toko. Misalnya menurut asumsi
kami. Jumlah kasir ada 30, masing-masing toko memiliki 3 orang kasir. Staf gudang 20, per tokonya memiliki 2 orang staf gudang. Nah, jadi hitungan ekspektasi jumlah toko 2025 itu ada 10 toko. 2026 tumbuh jadi 5 toko. Jadi ada perkembangan menurut eksistensi yang ada di sini. Total jadi 15 toko. 2027 tambah lagi 5 toko. Jadi totalnya bertambah lagi jadi 20. Target pertumbuhan kali offset, pertumbuhan offset 10 kali 10% per tahun karena pertumbuhan pelanggan meningkat. Pertumbuhan staf pelayanan juga berarti meningkat juga. Rasio ideal untuk hitung SDM, jika rasio ideal 3 kasir per toko 2025 10 toko kali 3 berarti tambah 3 jadi 30 kasir. 2026 15 toko kali 3 45 kasir. 2027 20 toko kali 3 60 kasir. Struktur SDM kantor pusat 1 HRD, 1 finance, 1 marketing, 1 IT support per 5 toko. Kebutuhan SDM kantor pusat berdasarkan jumlah toko. HRD 1 toko per 1 orang per 5 toko. 25. Terus finance 1 orang per 5 toko. Itu ada 2 di tahun 2025. Marketing 1 orang per 5 toko di tahun 2025 sama, itu tetap 2. IT support juga sama gitu. Karena ada peningkatan pada tahun 2026, maka jabatannya pasti ada lagi dong yang nambah. Itu nambah 1 jadi 3. Begitu juga terusnya tahun 2027. Nah, total proyek SDM per tahun dengan turnover Ya. Gimana? total proyeksi SDM per tahun dengan turnover misalnya tahun 2025 ini tadi total tokonya ada 10 kan, dan sudah dibahas tadi belum disinggung. Tapi total SDM operasional pasti nambah tuh 80 misalnya. SDM SDM kantor pusatnya 10. Nah, pertumbuhan turnovernya kan masih 0% kan, karena masih tahun 2025. Jadi total SDM ya, total SDM operasional sama SDM kantor pusat itu jadi 90, 80 tambah 10. Nah kan tahun 2026 itu ada pertumbuhan 10%, kurang lebih 10%. Total tokonya kan bertambah 15. Tentu SDM-nya juga bertambah menjadi 120. SDM kantor pusatnya juga bertambah 16. Jadi pertumbuhan turnover ya nambah 9 dari 2025. Jadi sekitar tumbuh SDM-nya 145. Tahun 2027 total tokonya ada 20, total SDM operasionalnya 160. Setiap tahun itu bertambah 40 karyawan. SDM kantor pusat bertambah lagi 20. Lalu pertumbuhan turnover ya kurang lebih 10%, 13 dari tahun 2026. Jadi totalnya 153 total SDM. 93. Terus Visual struktur organisasi, bagian struktur organisasi. Terus cari. Ya, apa? Komponen pengeluaran SDM gaji per tahun.
rencana pelatihan onboarding untuk karyawan baru. Terus rekrutmen yang digunakan. Karena modul apa ini? Modulnya apa metodenya? Label posisi jabatan. Jadi dikumpulin ya. Nah, siapa lagi yang belum? Bugis, silakan Bugis. Selama 3 tahun, proyeksi SDMP Wijaya untuk 3 tahun ke depan menggunakan metode tren dengan asumsi pertumbuhan bisnis 12% per tahun dan efisiensi kerja konstan. Asumsi dasar jumlah tim saat ini 90 orang, pertumbuhan bisnis 12% per tahun, struktur stabil. Berikut proyeksi jumlah jabatan kepala operasional tahun 2025, 2026, koordinator produksi 2053, 2064, 2024, dan produksi tahun 2005 memiliki 5 orang, 2026 28 orang, 2027 30 orang, manajer pemasaran 2005 3 orang, 2026 3 orang, 2007 4 orang, digital marketing spesialis 2025 4 orang, 2026 5 orang, 2026 orang, manajer keuangan 2025 1, 2021 2021, staf keuangan 2025 5, 2026 6, 2027 HR Officer 2052, 2062, 2073, staf rekrutmen 2051, 2026 1, 2072, IT support dan developer 2025 4 orang, 2026 5 orang, 2027 6 orang, analisis data 2025 2 orang, 2026 3 orang, 2027 kosong, total SDM per tahun 2025 100 orang, 2026 100 orang, 2027 110 orang. Ya. Contoh nasabah sekitar 10 sampai 12 orang per tahun. Perekrutan lebih difokuskan pada bagian produksi digital, marketing dan pengembangan teknologi. Modul apa kamu? Nah, metodenya apa? Bisnis tren, Pak. Ya, jadi apa yang mau ini mau saya? Ya, sekarang Iya, ini usaha tentang kamu meningkatkan toko dalam undang-undang dapat data yang disediakan kelompokkan tahun 2000 berapa omsetnya ya, terus Posisi jabatan dan rasio ideal SDM per cabang. Posisi rasio ideal per cabang. Klub manajer 1, kasirnya 3, pramuniaganya 4, bidang atau logistiknya 1, keamanan 1, kota cabang 10 orang, staf kantor pusat kasir 1 orang per 2 cabang. Posisi jumlah per cabang HF atau admin 1,
2025 10 cabang. SDM cabangnya per 100 2026 13 cabang. SDM per cabangnya 130 2027 17 cabang. SDM per cabangnya 170 2028 20 cabang. SDM per cabangnya ada 200. Kebutuhan SDM kantor pusat. SDM kantor pusat sama dengan jumlah cabang dikali 3 dibagi 2. Tahun cabang SDM kantor pusat 2025 per cabang ada 10. SDM kantor pusatnya ada 15. 2026 per cabang 13. SDM kantor pusatnya ada 20. 2027 ada 17 cabang. SDM kantor pusatnya ada 26. 2028 ada 20 cabang. SDM kantor pusatnya ada 30. Total keseluruhan kebutuhan SDM tahun 2025, SDM cabangnya ada 100, SDM kantor pusatnya ada 15, jadi total SDM-nya ada 115. Tahun 2026, SDM cabangnya 130, SDM kantor pusat 20, total SDM-nya 150 orang. Tahun 2027, SDM cabangnya 170, SDM kantor pusatnya 26, total SDM-nya ada 146 orang. Tahun 2028, SDM cabangnya 200, SDM kantor pusatnya 30, jadi total SDM-nya ada 230 orang. Kesimpulannya, metode yang digunakan adalah workforce ratio projection, yaitu berdasarkan rasio SDM ideal terhadap jumlah cabang dan unit bisnis. Kebutuhan SDM naik konsisten tiap tahun seiring penambahan cabang. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi efisiensi dan pelatihan SDM untuk mendukung ekspansi. Anda pakai metode apa ini? Metode apa Mbak? Metode apa? Metode apa? Workforce ratio projection ya. Oke, nanti di ya. Boleh. Baik teman-teman, jadi kalau saya simpulkan tugas kalian sudah benar, sudah bagus semua, sudah keren. Anak prosesnya dong. Jadi kalian juga bisa menyusun proyeksi Google SDM per tahun nanti ke depan kalian memiliki sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau udah tahu semua bagaimana tahu mengenai proyeksi kamu, nanti kalau punya perusahaan gampang. Baik, nanti tugas itu kumpulin, kemudian kita lanjut tugas yang kita tadi yang dari awal. Nomor jawabannya dibuka ya, nomor kaminya, nomor yang diberikan. Ayo, tampilkan. Lagi coba. Tuh dikasih coklat ini. Beda. Ya, tepat. Ya. Nomor 1. Apa tujuan dari rencana rekrutmen dalam manajemen SDM? Pastikan organisasi Langkah pertama dalam menyusun rencana rekrutmen. Cek. Ayo, yang salah-salah jangan benar-benar ya. Nomor 3, sumber rekrutmen. 2 cek. Nomor 3, sumber rekrutmen. B. B, siapa yang benar? Ayah. Nomor 4, B. salah satu keuntungan. B. Cek. Indikator keberhasilan. C. Cek. Apa yang dimaksud dengan jalur karir dalam manajemen? Siapa yang benar B? Boleh. Tujuan utama pengembangan jalur karir.
Siapa yang bertanggung jawab? Perencanaan karir. C. Siapa itu apa? Oke, salah satu manfaat organisasi. C. Program pengembangan karir. Aduh. Siapa yang dapat 100? Nah, bukti dari tunjuk tangan. Yang dapat 80, 90. Saya. Yang dapat 80, 70, Saya 60. Ada yang dapat 50? Ada yang dapat 40? Balik aja ke saya. Siapa? Nah, 12. 20. Aduh. Apa? Itu ini ya atas kemampuan kalian ya. Pak, bisa bertanya nih. Dapat 100 dia. Ditanyain. Telat Pak. Iya. Tadi bertanya ini. Sesuai amal ibadah dan Ketukan dia Kamu sholat. Kamu salah. Baru mikir banget. Kemarin bagus mencopot tadi. Oke ya. Nanti silakan tugas kumpulin sini. Tugas kumpulin. Jangan lupa dikasih namanya ya. Bentuk tadi katanya. Iya Pak. Nah, tugas kumpulin. Bisa. Di belakang udah semua tugas. Pen. Bukan. Gua Baik, ayo. Sudah semuanya. Dia yang proyeksi mana yang proyeksi ya? Presentasi belum boleh. Proyeksi tugas kelompok. Udah Kita kelas Sinehan. Ini silakan langsung dulu. Ya. Kan juga kan. yang satu tuh. Enam belas ya Pak? Semua. Dia bikin full Pak, jadi ngerti apa? Cukup. Ini gua pesan dulu ya, sama namanya yang kamu kelurahan. Mana? Lu begini ya, lu begini. Enggak. Sama Iya. Ibu. Yang mana? Udah absennya. Lu mau?
Terus Ya, sebelum ini udah selesai. Selesai. Ya, baik teman-teman. Ya, ini dulu. Baik teman-teman, semoga pada pertemuan hari ini mengenai durasi kebutuhan SDM di dalam organisasi bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silakan Rehan pimpin doa. Berdoa menuju kehadiran masing-masing dimulai. Selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi